Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan gambaran pahala bagi mereka yang salat subuh secara berjamaah dan juga sebelumnya melakukan salat isya secara berjamaah. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, hadis sahih, man syahidal isya ya fi jama'atin kana lahu qaqiyami nisfi lailah. Barang siapa yang mengerjakan salat isya berjamaah di masjid, maka baginya pahala orang yang salat setengah malam. Wa man shalla al-isya wal fajra fi jama'atin kana lahu qaqiyami lailah. Dan barang siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah, kemudian berikutnya salat subuh secara berjamaah, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukan salat malam semalam suntuk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan hamba yang kelak akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat itu yang wajahnya paling mirip dengan Rasulullah, namanya Dihya al-Kalbi ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi perang Uhud ya, pasukan kaum muslimin mau tidak mau ya terpojok dan kalah pada medan Uhud. Yang dirahmati Allah. Sampai-sampai Rasulullah itu harus terjatuh ke sebuah lubang, kemudian diserbu oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah pada saat itu. Kemudian para sahabat ketika melihat Rasulullah pada kondisi seperti itu, sampai-sampai wajah Rasulullah itu terkena lemparan sebuah besi, kemudian tembus ke wajah beliau. Kemudian ada seorang laki-laki yang ingin mencabut ya besi yang mengenai wajah Rasulullah itu, tetapi ketika ia tarik, Rasulullah itu merasa kesakitan. Kemudian ketika ditarik menggunakan tangan merasa kesakitan, dia coba tarik menggunakan giginya. Jadi dia gigit ya besi yang ya pada wajah Rasulullah itu, kemudian perlahan kemudian besi itu tercabut. Dengan tercabutnya besi itu ya tanggal juga kedua gigi depannya ya. Sampai dia ompong ya, kata Rasulullah, akhirnya gigimu mendahuluimu ke surga. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Rasulullah terpojok, Rasulullah terperosok dalam sebuah lubang, lantas para sahabat menjadi tameng hidup bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya para sahabat kepada nabinya, ya tidak apa-apa aku celaka asalkan nabiku ya selamat. Jamaah yang dirahmati Allah, kita membaca hadis-hadis tentang Nabi Muhammad ini mudah-mudahan semakin ya dalam cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca beberapa hadis ya, beberapa menit ke depan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca dari
Hadis yang ke-9 masih tentang sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata sahabat Jabir, Rasulullah itu memiliki mulut yang lebar. Ya. Kemudian Rasulullah juga memiliki ya belahan mata yang panjang. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya daging tumitnya itu sedikit, daging tumitnya sedikit. Ya. Itu hadis yang ke-9. Kemudian hadis yang ke-10 dari Jabir bin Samurah juga ya, dari saking perhatiannya kepada Rasulullah ya, beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah sinar rembulan ketika beliau mengenakan pakaian berwarna merah ya. Aku melihat beliau dan melihat bulan tersebut, maka menurutku beliau lebih indah daripada rembulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau di hadis yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, wajahnya bercahaya, kemudian pakaian ataupun bagian tubuh yang tidak ya tertutup pakaian itu juga bercahaya. Ya, memang kenapa kok dibandingkan rembulan? Kalau orang-orang Arab itu pada zaman dahulu memang untuk untuk mentasbih, mentasbih itu untuk menyamakan, ya menyamakan keindahan itu selalu disamakan dengan rembulan, begitu indahnya. Ya, rembulan itu memang bagi kita tidak terlalu istimewa, apalagi ini malam Ayyamul Bid ya, hari yang ke-15 tanggal 15. Ya karena memang sudah banyak lampu di mana-mana terang, tapi pada zaman dahulu rembulan itu menjadi sangat istimewa, sangat indah ketika ia muncul. Nggak sejauh-jauh lah, zaman saya masih kecil ketika masih di Pulau Kangean itu belum ada lampu di mana-mana, ya masih ada lampu temar katanya, kata orang Sumenep ya, temar colet ya. Itu ketika malam-malam Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 itu semua orang pada keluar di depan rumahnya, di teras-teras rumahnya, menikmati cahaya rembulan yang biasanya redup sekarang menjadi terang. Ya nggak terang sih, temaran jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Makanya ya Rasulullah mengatakan berpuasalah pada tanggal 13, tanggal 14 dan 15 ya. Karena itu hari putih kata Rasulullah. Maksudnya adalah malam yang terang ya, karena diterangi oleh cahaya rembulan jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah ya, hadis yang ke-11 juga kita lanjutkan dari Abu Ishaq. Apa kata beliau? Ya meriwayatkan ya dari Sufyan bin Waqi. Seseorang bertanya kepada Al-Barra, ya, apakah wajah Rasulullah seperti pedang begitu, mengkilat? Al-Barra menjawab, tidak, tetapi wajah beliau seperti rembulan, kata beliau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ya, hadis dari Abu Hurairah yang selalu membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di Ahlus Suffah ya. Kata Abu Hurairah, Rasulullah itu putih seolah-olah dibentuk dari perak, yang dirahmati Allah. Begitu, seolah-olah dibentuk dari perak, kata Abu Hurairah, dari saking putih bersihnya ya kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambut beliau agak berombak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi ya, 3 hadis tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita ya, membaca hadis-hadis ini tambah kecintaan kita kepada Rasulullah ya. Kemudian kita karena cinta kita kepada Rasulullah itu ya sampai-sampai kita nanti insya Allah jadi diberikan syafaat oleh Rasulullah. Sebagai penutup jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin cerita tentang Laila Majnun ya, atau Qais ya, menceritakan tentang bukti cinta jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dulu itu ada pemeran cinta namanya Qais dan Laila ya. Qais ini cinta mati, cinta gila kepada Laila, makanya ada sebutan Laila Majnun. Ini bukan tokoh fiktif jamaah yang dirahmati Allah, memang benar-benar ada ya. Jadi dari saking ya cintanya si Qais ini kepada Laila, yang dirahmati Allah, sampai-sampai Qais ini gila. Makanya dikatakan ya Laila Majnun, Laila cinta kepada Laila sampai ia gila, sampai ia seperti orang yang kesurupan. Ternyata diriwayatkan oleh para perawi sejarah
Laila ini bukan laki-laki yang cantik, ya biasa saja, ya jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi kata Qais, eh, alis dan bulu matanya itu lentik sehingga ia terpesona melihat ya Laila ini, tidak peduli sudah yang lain-lainnya. Padahal ukuran-ukuran wanita pada saat itu Laila ini bukan termasuk ya kategori wanita yang cantik tapi lagi-lagi namanya cinta jemaah yang dirahmati Allah. Apabila cinta sudah melekat jemaah yang dirahmati Allah, semua terasa seperti coklat ya. Kemudian pernah Qais itu kepergok setiap pagi memberi makan seekor anjing begitu. Kemudian ditanya Qais, kenapa kamu kok begitu perhatian kepada anjing itu, setiap pagi diberikan makanan, setiap pagi ya tidak lupa kamu berikan makanan kepada anjing itu. Apa jawabannya si Qais? Karena mata yang dimiliki oleh anjing itu pernah ya digunakan untuk melihat rumahnya Laila, katanya begitu. Nggak melihat Laila tapi digunakan untuk melihat rumahnya Laila, matanya itu. Jadi itu penyebab dia itu ya perhatian kepada anjing itu. Kemudian Qais ini pada suatu saat lewat di depan ya sekelompok manusia yang sedang mengerjakan sholat. Jamaah yang dirahmati Allah, sedang mengerjakan sholat. Kemudian Qais ini entah tanpa sadar ataupun sadar, tiba-tiba ia lewat di depan orang sholat. Jamaah yang dirahmati Allah, lewat di depan orang sholat. Setelah orang-orang itu selesai sholat, akhirnya Qais ini dipanggil. Orang-orang yang sholat tadi dilewatin di depannya ini marah. Wahai Qais, tega sekali kamu jalan ataupun lewat di depan orang yang sedang sholat. Tidakkah kamu tahu apa hukuman dan ancaman orang yang sengaja lewat di depan orang sholat? Kata orang-orang yang sedang sholat tadi itu yang dilewati oleh Qais itu. Kemudian kata Qais, cintamu palsu, kata Qais. Loh kok bisa gitu? Kamu mengatakan cinta kepada Allah begitu. Kamu mengatakan cinta kepada Allah. Kemudian kalian mengatakan sholat menghadap Allah yang kamu cintai itu. Tetapi ketika ada orang yang lewat di depanmu ketika kamu sedang mengerjakan sholat, kok kamu tidak khusyuk, katanya. Harusnya kalau memang cinta itu nggak peduli ada orang yang lewat di depanmu sholat ataupun tidak ada, kamu kok menjadi orang yang tidak khusyuk. Harusnya pikiranmu itu apapun yang terjadi di depanmu, kalau kamu memang cinta kepada Allah, ya tidak peduli apa yang terjadi, berarti cintamu palsu. Cintamu kepada Allah itu kalah kepada cintaku kepada Laila, kata Qais. Kok bisa? Iyalah ya, saya tadi lewat di depan orang sholat itu karena jalan ini satu-satunya mengarah ke rumahnya Laila, dan saya tidak peduli itu. Dan saya tidak peduli, kata Qais, ya, ada orang sholat atau tidak, karena cinta saya pokoknya lewat di situ. Berarti cintamu kalah, ya. Kata kamu cinta kepada Allah, tapi sedang sholat ternyata tidak khusyuk. Sedangkan cintaku khusyuk meskipun ada orang yang sholat, ya, aku nggak peduli, yang penting ini jalan satu-satunya aku lewati, ya, tidak peduli kanan kirinya. Jamaah yang dirahmati Allah, kisah ini bukan menyuruh untuk ya meremehkan sholat, tidak. Tapi kondisi Qais ini memang dari saking gilanya, jamaah yang dirahmati Allah, begitu, dari saking gilanya kepada si Laila, sampai-sampai ya menjadikan Qais itu ya begitu ya perangainya, kemudian begitu kondisinya. Makanya kalau kisah fiktif Romeo and Juliet itu kalah masih, jamaah yang dirahmati Allah, ya, dengan apa yang ditampilkan oleh ya Laila Majnun, jamaah yang dirahmati Allah. Itu tadi ya, cintanya si Qais itu menjadikan dia gila, ya, meskipun pada akhirnya dia tidak bisa ya bertemu dan tidak bisa bersatu dengan Laila, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan membaca buku ini kecintaan kita kepada Rasulullah bertambahlah, ya. Yang sebelumnya berapa persen, kemudian tahu Rasulullah seperti apa, itu semakin cinta kepada Rasulullah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Jemaah yang dirahmati Allah, ya, mohon maaf apabila ada salah dan khilaf, ya, sudah 20 menit, ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.